Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen ini, kita akan berkunjung ke rumah Kang Nadir, tepatnya di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Di sanalah tempat beliau merintis dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari pesantren kepada masyarakat. Beliau juga menjadi salah satu tokoh dalam pendirian Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 2 Cilongok. Saya asli Girikusumo, dan saya sekarang mukim di Purwokerto mulai tahun 91. Saya dulu di Pondok Girikusumo ya mulai kecil, karena saya lahir di Girikusumo. Pendidikan saya terutama di pesantren ya dimulai dari Girikusumo, mulai zaman Mbah Muhammad Zuhri. Sore saya pulang, tapi tidur di pesantren. Sehingga saya mendapatkan pendidikan pesantren di Girikusumo ya dari mulai kecil. Sejak dulu ada pondok pesantren yang tinggalannya Mbah Hadi dulu, belum dibangun saat sekarang ya. Terus kemudian pendidikan formal saya belajar di Madrasah Sanawiyah di Meranggen Futuhiyah. Kemudian saya lanjutkan di Madrasah Aliyah di Futuhiyah juga. Kemudian setelah tamat dari MA Futuhiyah, kebetulan Pak Kiai Nadhif pulang dari Madinah. Kemudian saya dan teman-teman saya yang dari Futuhiyah itu kemudian diberikan materi secara khusus tentang bagaimana mengajar. Dan saya diberikan materi khusus dengan teman-teman untuk memulai bagaimana menata terutama dalam pendidikan di pesantren, khususnya di madrasahnya, untuk dimulai dengan sistem yang klasikal. Karena dulu sistemnya tidak klasikal, sistemnya ngadi biasa. Tapi mulai Pak Kiai Nadhif, kemudian anak-anak pesantren itu diberikan materi pelajaran dengan klasikal. Ada tingkatan-tingkatan. Kalau zaman Mbah Mo itu, kalau yang saya ikuti, itu sistemnya sorogan, sistem Bandungan, sistem sorogan. Jadi beliau mengajar kitab-kitab kuning, kemudian para santri ngaji, dan saya sempat ngaji dengan Mbah Mu sampai kitab itu sampai khatam. Kemudian zaman Mbah Nadhif itu memang dibuat seperti sekolah gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan. Bahkan buku-bukunya itu juga ada kelas idat, kemudian kelas sanawi ini. Targetnya ya tamat dari sanawiyah ya. Itu santri-santri diharapkan sudah bisa membaca kitab-kitab gundul. Sekalipun seperti itu, Mbah Nadhif juga masih mempertahankan kitab-kitab dengan sistem sorogan atau Bandungan tadi. Jadi kalau zaman Mbah Moh itu kan masih banyak santri-santri itu ngaji kalau malam, tapi kalau siang santri-santri itu ke orang-orang desa itu. Ada yang ikut di sawah, ikut di apa. Tapi mulai zaman Pak Nadhif itu hampir tidak ada, karena sekolah kemudian dibalik pagi. Jadi kalau malam untuk murojaah, kalau pagi untuk sekolah gitu ya. Tahun 91 saya langsung pindah ke Purwokerto. Nah, di Purwokerto itu saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Nadhif. Pak Kiai Nadhif itu menyampaikan gini: dimanapun kamu hidup, di daerah manapun, yang pertama kamu harus cari, itu kamu harus mencari lahan bagaimana kamu bisa mengamalkan ilmu kamu. Itu satu. Yang kedua, kamu harus berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya kemudian saya begitu datang di sini,
saya merintis. Saya datang di sini yang saya cari bukan sawah, bukan pekerjaan. Tapi saya tanya kepada masyarakat di sini, anak-anak kecil itu dikumpulkan. Maka kemudian anak-anak kecil dikumpulkan. Saya mengajar, ya kalau istilah sekarang ada BTA ya, mengajar di masjid. Pada saat awal ya pesertanya sampai ada 400-an. Karena di masjid, kemudian masyarakat di sini, tokoh masyarakat di ini juga berpikir, ini kok di masjid ini gimana? Maka kemudian banyak tokoh masyarakat yang kemudian menginfakkan tanahnya untuk dibuat gedung. Maka berdirilah ada namanya Madrasah Diniyah, yang semula saya mengajar hanya satu kelas ya, 400 hanya beberapa diajar bersama. Kemudian saya tata menjadi kelas, ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Berdirilah gedung itu. Kemudian berkembang, saya juga tidak hanya mengurusi anak-anak, tapi saya juga bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak ini juga apa yang saya dapat di pesantren itu bisa termanfaatkan untuk orang lain. Mbah Kinati pernah menyampaikan, orang untuk mengamalkan ilmu dari pesantren itu tidak harus punya pondok pesantren, tidak harus mendirikan pondok pesantren. Tetapi di mana masyarakat itu memang bisa menjadi media untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang dari pesantren, nah itu disampaikan. Nah, makanya kemudian saya rintis itu. Kemudian berkembangnya waktu, karena madrasah diniyah itu sore, maka pagi gedung itu kan tidak terpakai. Kemudian oleh masyarakat itu kemudian punya inisiatif bagaimana ini kalau pagi untuk madrasah sanawiyah yang formal. Maka kemudian didirikanlah madrasah sanawiyah sampai sekarang. Dari tahun ke tahun kita tata. Dan alhamdulillah perkembangan dari jumlah dari mulai 56 siswa awal terus berkembang sampai sekarang sampai 700 siswa. Itu ya kemudian kita dari sisi ini bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Terus berkembang, lah mulai tahun ini memang kebutuhan masyarakat juga dan kebutuhan dalam sisi pendidikan, karena situasi zaman dan teknologi yang ada, kayaknya yang tepat saat sekarang kita berpikir bahwa pendidikan formal itu, terutama yang orientasinya keagamaan itu memang harus dibarengi dengan ada asrama atau pondok pesantren dalam rangka untuk memberikan pengawasan. Nyatanya sekarang kalau anak-anak kita beri materi pelajaran dari mulai jam 7 sampai jam 2, tekun dia. Tapi ketika dia pulang kita tidak tahu. Dipulang hampir ketika di rumah sampai pagi dia menggunakan HP dan kita tidak tahu. Dan ini memang kita rasakan itu. Maka kemudian tahun ini insya Allah kita akan membuka semacam pondok pesantren tapi khusus putri, karena tahun besok putra. Nah, dalam rangka untuk memberikan kemaksimalan dalam pendidikan anak-anak di MTS ini. Ini yang yang sekarang saya lakukan itu. Saya dulu pada saat tamat MA, saya matur kepada Kiai Nadim, Kang pernah Kang ya, Kang saya mau terus ke kuliah ya. Jawabnya Pak Nadim, ndak usah kuliah. Kowe ngaji ning kene bae, kata Pak Nadim. Saya ndak kuliah. Maka kemudian ketika saya di sini, kemudian ada tuntutan saya harus apa? S1 kan harus kuliah. Saya juga bingung. Dulu Mbah Nadim menyampaikan ke saya ndak boleh kuliah. Lagi ono tuntutan kuliah ini gimana?
saya sempat istikharah juga. Sempat istikharah, dan memang pada saat itu saya ditemui oleh Mbah Nadhif, yang isyarah itu menurut tafsir saya berarti saya boleh kuliah gitu. Karena saya melihat Pak Nadhif pada saat saya bertemu dalam mimpi itu pakai toga yang untuk wisuda itu. Tafsir saya ya, semoga sih benar, berarti saya boleh kuliah. Maka kemudian kuliah. Terus kemudian ada peraturan baru pemerintah bahwa guru MTS itu minimal S1. Maka kebetulan di Purwokerto itu ada STAIN. STAIN yang membuka kelas non reguler bagi guru-guru yang belum S1. Maka kemudian saya daftar di sana. Alhamdulillah selama 4 tahun kemudian saya lulus S1. Begitu lulus S1, 2 tahun kemudian pada waktu itu STAIN sudah berubah menjadi IAIN. Saya dikabari dosen itu suruh daftar di S2. Kemudian saya daftar dan alhamdulillah sudah rampung berapa tahun kemarin. Kalau dari si Maisah ya, hampir waktu saya itu memang mayoritas memang untuk kegiatan masyarakat ya. Yang pertama jelas mengajar dari mulai jam 7 sampai jam 2. Nanti ba'dal asar, kemudian ngaji dengan ibu-ibu. Kemudian ba'dal maghrib, nanti ngaji dengan bapak-bapak ibu-ibu. Terus itu. Terus ya sementara Maisah saya ya dengan tani juga. Sekalipun tidak langsung saya harus ke sawah. Di sini kegiatan yang rutin yang terutama dari tidak hanya masyarakat sini tapi juga masyarakat luar itu malam Senin. Malam Senin itu saya membaca kitab, kemudian diikuti oleh masyarakat di sini. Kemudian hari Selasa pagi itu juga masyarakat daerah, tidak daerah sini saja juga luar daerah itu. Biasa melihat masyarakat secara umum itu perlu untuk ada pengajian-pengajian itu. Mulai dari yang paling mendasar tentang sholat, tentang puasa dan sebagainya. Ilmu yang diperlukan di pesantren, termasuk orang yang memahami ilmu di pesantren itu sangat-sangat sekali dibutuhkan di masyarakat. Karena keberadaannya tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Anak-anak yang bisa memahami tentang kitab, memahami tentang kitab loh, bukan memahami agama secara umum. Memahami tentang kitab berarti memahami tentang kitab itu juga bisa menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan di dalam masyarakat. Itu biasanya anak-anak pesantren dengan referensi kitab-kitab kuningnya. Itu hampir kalau saya lihat di masing-masing desa jumlahnya tidak imbang. Hampir setiap hari masyarakat bertanya. Pertanyaannya hal yang simpel, kecil. Misalnya mulai Hari Raya Idul Fitri, bagaimana pelaksanaan zakat dan sebagainya. Belum budaya-budaya yang di dalam masyarakat itu. Ada tahlilan, ada berjanji dan sebagainya. Saya kira ini hal yang simpel ini yang bisa untuk menjadi pioner dalam masyarakat, ya anak-anak pesantren ini. Karena pesantren, anak-anak pesantren itu ketika mondok itu tujuannya satu, tafaqquh fiddin. Karena tafaqquh fiddin, ya yang dituntut oleh masyarakat ya bagaimana begitu selesai dari pesantren dia mampu menguasai agama dan mampu menjawab permasalahan dalam masyarakat yang berhubungan dengan agama. Bukan dalam hal lain. Kalau misalnya ada anak pesantren kemudian selesai nyantri kemudian di rumah tidak bisa nyambut gawe apa-apa ya wajar. Karena memang di pesantren tidak diajarkan itu. Soal nanti maisahnya apa, saya kira ini mengalir saja. Keberhasilan santri, suksesnya santri itu bukan dari sisi materi. Suksesnya santri ketika santri itu mampu menyebarkan ilmu yang diperlukan di pesantren kepada masyarakat dan masyarakat menerima.
Bukan, wah santri sukses itu begitu rampung dari santri jadi lurah, bukan. Jadi lurah, jadi apapun itu tidak masalah. Tapi asal dia mampu memberikan ruang waktu untuk bisa menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dan ini yang diharapkan oleh para guru-guru kita. Mbak Inatif yang selalu saya pegang, beliau menyampaikan gini. Kalau tidak salah itu apa yang disampaikan oleh sahabat, al ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu luas, tapi umur itu terbatas. Maka ambillah ilmu sesuai dengan yang kamu butuhkan dan yang kamu manfaatkan. Santri itu apa yang harus diperlukan? Tafaqquh fiddin. Dan itu betul-betul dikuasai. Kalau itu sudah dikuasai, insya Allah akan menjadi orang yang bermanfaat. Itu yang beliau sampaikan di situ. Kemudian yang ketiga, saya masih ingat Mbak Inati menyampaikan gini. Coba nanti kalau kamu di rumah, sudah aktivitas di rumah, ono sing kerja pabrik, ono macam-macam. Luangkan waktu, orang kita, beliau menyampaikan, sekalipun hanya 1/4 jam, berpikir untuk Islam. Berpikir untuk Islam. Berpikir untuk Islam itu hal yang paling sederhana. Misalnya, arep turu mikir, tonggoku sing urung teh ngaji siapa yo, misalnya seperti itu. Ya anak-anak kok bodoh orang ngaji, misalnya. Berpikir itu. Kalau para kiai kan 24 jam berpikir untuk Islam. Kalau santri sudah meluangkan waktu setiap hari 1/4 jam untuk Islam, itu sudah luar biasa. Nanti ditingkat lagi 1/2 jam, tingkatkan lagi terus. Berpikir untuk Islam. Kadang-kadang kan kita sibuk dengan urusan sendiri sih. Tidak berpikir Islam, berpikirlah, memikirkan Islam, kata beliau seperti. Berpikir untuk Islam merupakan salah satu bentuk pengamalan seorang santri terhadap ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari pesantren. Sekian segmen kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.